Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan yang saya hormati, pada hari ini saya daerah Muhammad Burhan, hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, saya akan menyampaikan materi tentang pengobatan LSD, atau judulnya paling gampang, obat LSD. Ini judulnya Pak Opik ya, nanti kalau dipasang di YouTube, obat LSD, biar simpel pencariannya orang. Jadi, obat LSD. Ini paling gampang sebenarnya cacar pada sapi. Jadi LSD itu kalau bahasa saya cacar. Cacar pada sapi. Memang nyatanya itu cacar. Kemudian penyebab daripada, sebelum saya sampaikan masa obatnya ya, yang paling penting kan ilmunya tentang LSD dulu, karena sebelum kita mengobati harus tahu minimal bisa mengenali atau mendiagnosa LSD itu sendiri. Jadi secara garis besar saya sampaikan, karena kalau secara teori secara gamblang sudah saya sampaikan di materi yang lain. Ini saya sampaikan secara garis besar saja. Jadi LSD ini penyebabnya adalah infeksi virus. Virusnya namanya pox virus. Pox itu artinya cacar. Pada ayam juga ada pox pada ayam. Jadi pox itu artinya cacar. Pox virus. Kalau masuk ke gendus-gendus itu artinya itu keturunannya. Gitu. Jawa, Sunda gitu biasanya ya. Gendusnya maksudnya ke Capri pox virus. Jadi penyebabnya pox virus. Jadi pox virus. Ini masuk gendusnya itu Capri pox virus. Dan masa inkubasi. Masa inkubasi rata-rata penyebab penyakit virus sama aja. 1, 3, 5, maksimal 14 hari. Itu rata-rata. Jadi 5 hari, 5 sampai 14 hari. Kurang lebih di 2 minggu. Jadi artinya mulai dia terinfeksi, akan muncul gejala cacar, itu setelah paling cepat rata-rata 4. Tetapi ini tidak, ini sifatnya relatif. Artinya bisa 2 hari, bisa sehari, bisa. Tergantung daripada keadaan sistem kekebalan tubuh hewan tersebut. Memang artinya maksimal 14 hari, tapi jarang. Yang benar ya maksimal 5 hari ini malah kejadiannya. Artinya sekarang terinfeksi, paling lama 5 hari 1 minggu sudah muncul pox. Jadi apa buktinya? Satu kandang ada 1 saja. Tidak akan nunggu 2 minggu. 2 minggu itu sudah serentak, sudah parah semua. Jadi paling sekarang ada 1 gejala 1 saja, belum parah seluruh tubuh, udah ada gejala, pasti dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari sudah cacar semua. Ini kan jadi teori biologi itu sangat relatif. Karena perjalanannya bukan seperti matematika. Kalau kecepatan bisa diukur, ini nggak bisa. Jadi kalau real di lapangan itu, sekarang hari ini ada gejala 1, maksimal katakanlah 5 hari semuanya sudah tertular. Ini sama, jadi artinya ini tingkat penularannya juga 100%. Apalagi kalau ini ada vektor itu pembawa. Hampir semua virus ada vektor. Vektornya apa? Lalat, nyamuk, caplak. Paling banyak nyamuk, karena nyamuk itu paling, kalau nggak percaya di kandang-kandang peternakan rakyat itu kan, kalau pengen tahu, terutama kalau sapi PO ya, itu darah kelihatan, digigit lalat, digigit apa nyamuk. Darah itu kelihatan. Makanya muncul kemarin saya sampaikan papiloma atau kutil itu karena gigitan nyamuk. Nyamuk membawa virus, bovine papiloma virus sama, ini sama. Jadi kalau sudah contohnya, kan awalnya gigit nyamuk. Nah, digigit nyamuk, 1 terinfeksi, nyamuk kan banyak, ratusan nyamuk. Kemudian gigit, itu sudah pasti membawa. Menggigit semua lain, langsung terinfeksi semua. Makanya tingkat kejadian 100%. Nah,
Memang kalau kematiannya tidak separah daripada PMK. Tetapi keparahan penyakitnya sangat parah. Karena ini tidak bisa sembuh sebulan. Untuk kembali butuh. Dan seandainya katakanlah sudah terlambat mengobati, bentolnya itu bisa nggak hilang. Bekas bentol ini tidak bisa hilang. Artinya ini yang akan memberikan kerugian ekonomi. Paham ya? Jadi bentol ini tidak bisa hilang. Nah, maka daripada itu, gejala klinis yang kalau yang lain umum sih. Pak gejala klinisnya jika mulai muncul bentol-bentol kecil. Biasanya diameter 1 cm. Nah, nanti membesar-besar sampai 3, 5, sampai 7 cm. Bentol-bentol. Awalnya di tempat-tempat di leher biasanya. Ya, agak longgar leher. Kemudian merambat ke bagian perut, kulit bagian perut, ke punggung, kalau betina ke kelenjar mamai, ke ambing, kemudian ke semuanya bisa full kalau sampai terlambat mengobati. Karena ini peradangan sistemik, jadi artinya ini infeksinya di dalam darah. Nah, setiap jaringan teraliri oleh darah, artinya setiap jaringan pasti akan terinfeksi virus. Karena memang virus, karena memang virus cacar yang menimbulkan, di mana terinfeksi di situ menimbulkan cacar, paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kalau gejala klinis yang lain, tapi sama semuanya demamnya tinggi, kayak PMK 41 derajat Celcius. Akibat daripada demam pasti akan hipersalivasi, pasti akan ngiler. Akibat demam tinggi, kemudian pasti akan terjadi ingusan, urat ingus, bukan pilek, ya enggak? Ingusan. Akibat demam tinggi, lakrimasi, keluar cairan dari mata. Nah, nanti kan demam tinggi akibatnya juga kejang. Demam tinggi mengakibatkan kejang. Kenapa? Karena konstriksi atau menegangnya daripada otot. Nah, kalau PMK memang parah langsung, enggak tolong mati. Ini enggak, cuman itu efeknya. Efeknya sapi bisa tidak laku secara estetika. Karena kalau bandar mah kan melihat estetika, padahal bandar mah enggak dirugikan, kulit mah dibuang, maksimal buang kulit. Tetapi daging mah butuh. Nah, ini bukan penyakit zoonosis, tidak akan menular ke manusia, bukan zoonosis. Tapi kan akhirnya kasihan kan, bandar memanfaatkan momen itu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi, nah, maka daripada itu, Mayer Laboratories ini meriset obat dengan formulasi yang dikhususkan untuk LSD dan PMK. Obatnya sama, karena infeksi virus. Jadi, kalau obat beda sama vaksin. Kalau vaksin harus homolog, artinya vaksin yang sama untuk mengcover infeksi yang sama. Kalau obat enggak, selama dia antivirus, berarti dia bisa mengobati virus apapun. Jadi nanti obat PMK itu obat PMK plus obat LSD pada sapi, paham ya? Nah, kalau itu cepat, contoh ada 1 ekor langsung begitu suntik itu,